semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Merupakan satu sukacita besar sore ini kalau kita di tempat ini bisa sama-sama beribadah. Saya percaya ini bukan sekedar kita berkumpul dan kita mendengarkan khotbah, tapi kesempatan sore ini kita mau berjumpa dengan Tuhan. Melalui kebenaran firman Allah kita akan dikuatkan, kita semakin teguh di dalam Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita sudah tahu bahwa tema besar kita adalah bertumbuh ke arah Tuhan. Dan sudah beberapa minggu ini kita membahas tentang disiplin rohani. Karena ini sangat penting bagi kita untuk bertumbuh. Kita tidak mungkin bertumbuh kalau kita tidak punya kedisiplinan rohani. Kita sudah belajar bersama-sama banyak hal, mulai dari firman adalah akar. Firman Tuhan itu akar, doa. Lalu minggu kemarin kita telah membahas tentang puasa. Nah, saat ini tidak penting bagi kita untuk mengerti bahwa semua yang kita sudah dengar itu bukan sekedar kita tahu, menjadi pengetahuan bagi kita, tapi Tuhan mau supaya kita terapkan dalam hidup kita sebagai orang percaya, supaya kita bisa bertumbuh ke arah Tuhan. Amin. Karena gereja itu harus bertumbuh, harus menjadi dewasa, sempurna. Tuhan akan menikah dengan gereja yang dewasa. Mempelai pria itu akan menikah dengan gereja yang dewasa. Sebab itu kita harus bertumbuh supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Tema kita hari ini, meninggalkan kebisingan menuju keintiman. Ini penting, saudara harus tahu, dan sore ini kita akan lihat bersama-sama Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-16. Injil Lukas pasal 5 ayat 16. Apa yang dikatakan firman Allah tentang hal ini? Kita akan baca ayat ini bersama-sama 2-3. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Puji Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat keadaan dunia hari-hari ini, saya mau katakan kita hidup di dunia yang penuh dengan kebisikan, kesibukan luar biasa. Dengan informasi yang kita dapatkan, dengan teknologi yang begitu berkembang, kecanggihan dunia yang luar biasa, yang setiap hari memenuhi kehidupan kita, dan keramaian juga kota, lalu lintas saudara begitu padat hari-hari ini. Saudara, ini membuat seringkali hidup kita merasa penuh. Terutama saudara, hal sosial media. Sosial media ini seringkali datang dalam kehidupan kita, membuat kita hanya berfokus kepada hal ini. Saudara, mulai dari pagi hari kita sudah melihat hal-hal yang ada di media sosial. Pagi-pagi mungkin sebelum kita melakukan apa-apa, seringkali sebelum berdoa pada waktu kita bangun, yang pertama kita cari adalah HP. Bahkan mungkin sampai saudara mau tidur malam, saudara masih lakukan ini. Kita dibanjiri dengan semua berita-berita yang masuk. Melalui media sosial yang kita lihat, melalui berita-berita dari YouTube, dari HP saudara, video-video yang kita lihat. Bahkan semua informasi yang kita dapatkan, saudara, terus berdatangan dalam hidup kita. Dan ini sudah tahu, masuk dalam pikiran kita dan akan memenuhi hati kita. Ini seringkali kita tidak sadar, masuk dalam kehidupan kita, masuk dalam pikiran kita, dan masuk dalam hati kita. Sehingga saudara kita tidak sadari, kita menjadi orang yang sibuk mengikuti semua yang ada di dunia ini. Kita sibuk dengan semua suara-suara yang kita dengar.
yang kita lihat, yang kita baca. Hidup ini dipenuhi. Karena apa saudara? Dan pesan-pesan yang kita terima seringkali pesan itu bukan membangun kita. Pesan itu membuat kita takut. Pesan itu membuat kita khawatir. Apalagi hari-hari ini. Kalau saudara melihat di media sosial, berita-berita yang datang ini bukan membangun, bukan menguatkan kita. Informasi yang kita dapat bukan menguatkan dan membangun kita. Seringkali hal ini kita tidak sadari menjatuhkan kehidupan kita, melemahkan iman kita. Ini yang terjadi. Yang ada saat ini. Jadi saudara, tanpa kita sadari itu masuk semua dalam pikiran dan hati kita. Sehingga menciptakan kebisingan dalam hati. Seringkali hidup ini merasa penuh dengan semua itu. Hidup ini sangat terganggu dengan hal-hal itu. Tapi ini seringkali kita tidak sadari. Seringkali kita lupa bahwa hal ini yang melemahkan hidup kita. Baik melemahkan kehidupan rohani bahkan jasmani. Sebab itu saudara, penting bagi kita untuk menjaga hidup ini dengan baik. Kalau kita biarkan semua hal dunia ini masuk dalam kehidupan kita, ini sangat mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Akan menjauhkan kita dari Tuhan. Membuat saudara kita kehilangan damai. Membuat kita tidak kuat. Bahkan membuat kita merasa lemah. Baik secara fisik bahkan rohani. Ini penyebabnya. Sebab itu saya ingin katakan informasi itu yang kita terima. Itu tidak masuk hanya di pikiran kita. Hanya tidak berhenti di telinga yang kita dengar. Informasi yang kita dengar tidak berhenti sampai di mata yang kita lihat. Tapi ini akan masuk ke dalam pikiran, tembus dan mempengaruhi hati kita. Sebab itu saya katakan, ini yang membuat hidup kita nggak tenang. Kita sudah jadi anak Tuhan, sudah ke gereja, tapi hidup kenapa tidak tenang? Hidup rasa takut, cepat capek, lemah. Bahkan hidup tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Suka marah. Sebab hal-hal ini tidak kita sadari mempengaruhi kehidupan kita. Kehidupan rohani kita. Ini seringkali kita tidak sadari. Ini akan membuat saudara kehidupan hubungan kita dengan Tuhan itu jauh. Hal-hal seperti itu tidak sadari membuat hubungan kita dengan Tuhan jauh. Sebab apa? Kita sudah tidak berfokus lagi kepada Tuhan, tapi kita berfokus kepada dunia, kepada info, kepada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Dan hal itu seringkali sama sekali tidak membangun kehidupan kita. Kalau saudara mendengar berita-berita rohani, firman Allah, mungkin di HP saudara, itu mungkin membangun. Itu bisa membangun. Tapi hari-hari ini saudara, berita-berita yang ada di media sosial ini, itu sangat merugikan iman kita. Membuat kita seringkali jauh dari Tuhan. Dan membuat kita hanya berfokus kepada hal itu. Membuat kita hanya berfokus kepada semua berita yang kita lihat, semua berita yang kita dengar. Bukan kita semakin terhubung dengan Tuhan, tapi kita semakin jauh dengan Tuhan. Jadi saudara, saya mau katakan masalah terbesar yang terjadi hari-hari ini di zaman ini. Bukan kurangnya informasi. Bukan. Saudara, informasi ini yang kita hidup di zaman yang luar biasa, informasinya begitu cepat. Saudara mau pingin tahu apa, ingin lihat apa, saudara bisa lihat melalui gadget saudara.
Saudara bisa buka, semua akan keluar, informasi itu akan keluar dengan jelas. Sebab itu saya katakan kita hidup di dunia bukan kekurangan informasi. Tapi saya mau katakan kita hidup di dunia ini kekurangan keheningan di hadapan Tuhan. Yang jadi masalah kita kurangnya keheningan di hadapan Tuhan. Kita kurang punya waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Kita tidak memberi ruang bagi Tuhan. Kita tidak memberi ruang bagi Tuhan untuk ada dalam hidup ini. Kenapa? Karena hati kita terlalu sibuk dengan segala macam informasi yang kita terima. Sehingga kita kehilangan sesuatu yang penting yang perlu sebenarnya dalam hidup ini. Sebab apa? Hati kita hanya berikan kepada dunia. Hati kita hanya berikan kepada keinginan kita. Hati kita tidak punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Hati kita tidak punya kerinduan untuk saat teduh bersama Tuhan. Hati kita tidak punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan ini yang terjadi hari-hari ini. Kita merasa puas kalau hari Minggu kita sudah datang beribadah. Kita merasa puas kalau hari-hari mungkin ada kegiatan ibadah wadah dan rayon. Kita merasa puas kalau kita sudah melakukan hal itu. Dan itu kita hanya lakukan berapa jam. Bahkan ada orang masih di gereja, dia masih membuka handphone dia untuk melihat berita apa yang ada. Dia melihat WA dia melihat informasi apa yang ada. Sebab saya katakan seringkali kita merasa puas. Tapi saya mau katakan sore ini bahwa yang Tuhan inginkan bukan sekedar kita tahu tentang Tuhan. Saudara datang di gereja, saudara mendengar khotbah tahun tentang kebenaran. Tapi Tuhan rindu supaya kita beri waktu untuk bersekutu dengan Dia. Kita perlu berhenti sejenak memberi ruang bagi Tuhan. Kita perlu mengarahkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Ini perlu. Sebab itu kalau saudara membaca ayat pokok kita dalam Lukas pasal 5 ayat 16, tolong ditampilkan. Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara, setelah Yesus mengadakan perjalanan selama dia di bumi, banyak hal dia lakukan. Dia menyembuhkan orang kusta kalau saudara membaca dalam ayat pasal sebelumnya. Banyak mujizat yang dia sudah kerjakan. Sampai saudara tersiar tentang Yesus. Sehingga banyak orang ingin melihat siapa Yesus. Ingin datang kepada Yesus. Karena apa? Karena mereka mendengar dan melihat apa yang Yesus sudah lakukan selama itu. Membuat orang yang ada pada waktu itu semua tahu siapa Yesus. Sebab itu semua orang ingin bertemu dengan Yesus. Tapi saudara melihat. Walaupun saudara, Yesus memang tujuan ke dunia ini adalah misi keselamatan. Dia harus mengabarkan Injil. Dia harus memberitakan berita kebenaran. Dia harus menyembuhkan orang. Banyak hal yang dia harus lakukan. Tetapi Yesus tahu. Yesus tahu bahwa ada waktu-waktunya. Dia harus memberi waktu. Dia harus menyendiri dari keramaian untuk bersekutu dengan Bapa. Yesus tidak membiarkan kesibukan dan pelayanan yang begitu sibuk, yang luar biasa. Mungkin mulai pagi orang sudah datang mencari dia. Sepanjang hari orang mencari dia. Karena orang mendengar tentang siapa Yesus luar biasa. Dia boleh mengadakan mujizat, banyak hal yang dia lakukan. Tetapi saudara,
di tengah keramaian manusia dan kesibukan yang ada pada waktu itu. Yesus tidak biarkan kesibukan itu menguasai hidupnya. Tapi Yesus lebih mengutamakan membangun hubungan dengan Bapa. Yesus tahu yang terpenting dalam hidupnya bukan orang melihat siapa dia yang hebat. Dan kita sudah tahu siapa Yesus, dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia dapat melakukan segala sesuatu. Tapi Yesus tahu yang terpenting dalam hidup, dalam pelayanannya. Dia harus datang untuk bersekutu dengan Bapa. Dia perlu membangun hubungan dengan Bapa. Dia harus bersaat teduh. Ada waktu-waktunya dia harus ada dalam keheningan. Ini penting bagi dia. Yesus tidak biarkan semua kesibukan mencuri waktunya untuk dia bersama dengan Bapa. Ini satu teladan bagi kita. Ini satu teladan, ini adalah disiplin rohani yang perlu kita terapkan dalam hidup ini. Yesus Tuhan, dia Allah. Tapi dia memberikan contoh kepada kita bahwa dalam kesibukan dan pelayanan yang luar biasa, orang mencari dia, bahkan banyak yang dia lakukan. Tapi saudara melihat firman Allah katakan, dia mengundurkan diri untuk mencari waktu bersekutu dengan Bapa. Jadi saudara, saat teduh, persekutuan dengan Bapa ini sudah menjadi gaya hidup dari Yesus. Ini Yesus lakukan dengan teratur, bukan kalau ada waktu. Ada waktu baru saya mau datang, tidak. Dalam perjalanan hidupnya dia lakukan, dia tahu. Yang terpenting dia harus bersaat teduh. Dia harus membangun hubungan dengan Tuhan. Sebab itu kalau saudara melihat Matius pasal yang ke-14 ayat 23. Matius 14 ayat 23 tolong ditampilkan. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara perhatikan, dan setelah orang banyak disuruh pulang, ia naik ke atas bukit. Setelah Yesus melakukan pelayanan yang luar biasa. Karena pada waktu orang begitu banyak mencari dia, tapi firman Allah katakan, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Saudara, luar biasa. Setelah Yesus melayani beribu-ribu orang, Yesus tidak langsung beristirahat karena capek. Tapi apa yang dia lakukan? Dia naik ke atas bukit untuk berdoa. Dia memilih bersekutu dengan Bapa. Dia memilih bersaat teduh. Dia ambil waktu untuk membangun hubungan dengan Bapa. Ini yang Yesus lakukan. Dan ini hal yang perlu kita perhatikan. Perlu kita perhatikan. Setelah Yesus melayani beribu-ribu orang capek, dia sudah melakukan banyak hal. Orang terus mencari dia. Tidak berhenti orang mengejar dia. Lalu dia menyuruh orang untuk pulang. Lalu dia naik ke atas bukit untuk berdoa. Dia mengambil waktu untuk bersekutu dengan Bapa. Berbeda dengan kita. Kita ini seringkali kalau sudah capek, bekerja satu hari, mungkin sudah capek juga melayani, sudah capek beraktivitas, karena aktivitas yang begitu padang, seringkali menjadi alasan bagi kita karena capek, karena sibuk, nanti aja berdoa. Nanti aja. Bahkan ada seringkali kalau mau diajak untuk berdoa, ajak untuk membangun hubungan dengan Tuhan, mungkin baik dalam ibadah dan persekutuan doa.
yang kita dengar, aduh maaf, saya nggak bisa ikut. Saya ini capek sekali satu hari. Saya nggak ada waktu. Saya mau istirahat dulu. Memang perlu tubuh ini istirahat, perlu. Bukan berarti saya katakan setelah capek saudara nggak perlu istirahat, perlu. Tapi saudara harus bijak mengatur waktu. Secapek-capeknya Yesus melayani begitu banyak orang. Tapi dia tahu memberi waktu untuk bersekutu dengan Bapa. Lalu saudara katakan, Yesus kan Tuhan. Biasa, dia Tuhan. Kita manusia. Tapi saudara tahu, Yesus juga manusia. 100% sama seperti saya dan saudara. Kebalik. Saudara seringkali kalau sudah bekerja, sudah nggak tahu diri. Bekerja semua waktu saudara pakai untuk bekerja karena mencari uang. Karena saudara ada yang saudara ingin kejar mungkin. Padahal sebenarnya sudah tahu yang saudara kejar itu nggak kekal. Cuma sementara. Kita sering lupa yang perlu kita utamakan, yang perlu kita kejar hal yang tidak kekal. Sehingga semua waktu kalau saudara sudah capek bekerja sampai semua kegiatan gereja nanti hari Minggu baru saudara datang. Nggak apa-apa saudara datang hari Minggu, tapi saudara harus punya hubungan, harus memberikan waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Karena membangun hubungan dengan Tuhan itu nggak seharusnya di gereja. Di rumah juga saudara bisa lakukan. Di tempat kerja saudara bisa lakukan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara bisa ambil waktu-waktu istirahat menyendiri, merenungkan kasih Allah. Merenungkan kebaikan Tuhan. Sambil saudara membangun hubungan di dalam doa dengan Bapa kita, itu bisa kita lakukan. Tidak perlu saudara pergi ke tempat yang khusus. Oh saya harus pergi ke sini untuk berdoa karena saudara sedang bekerja. Kan nggak mungkin meninggalkan pekerjaan. Nanti kalau bos cari, lalu saudara kata, aduh mas maaf ya bos, saya lagi pergi berdoa. Kalau bos anak Tuhan mungkin dia bisa mengerti apa yang saudara lakukan. Tapi kalau tidak, dia akan katakan mau kerja atau mau berdoa. Dan ini bisa membahayakan kita. Kita juga perlu berhikmat. Karena membangun hubungan dengan Tuhan bukan harus pergi ke satu tempat yang ada waktunya. Saudara pergi ke tempat yang sepi, mungkin gak perlu ke gunung. Mungkin menyendiri di satu tempat yang sendiri, lalu saudara bisa merenungkan kasih Allah, merenungkan kebaikan Tuhan, lalu saudara membangun hubungan di dalam doa. Itu kita bisa lakukan. Itu kita bisa lakukan. Jadi masalah kita membangun hubungan dengan Tuhan, bersaat teduh, membangun keintiman dengan Tuhan, itu nggak perlu kita harus ada tempat khusus. Tapi memang ada waktunya bagi kita. Mungkin kalau saudara di rumah kan, saudara bisa melakukan itu. Saudara bisa ambil waktu di tempat tersendiri, lalu duduk untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam doa dan penyembahan. Lalu saudara merenungkan kasih Allah yang luar biasa. Itu bisa kita lakukan. Tapi biasanya kita kalau sudah capek, sulit kita untuk lakukan itu. Yang kita lakukan, jangan ganggu ya, jangan ganggu. Mau tidur dulu. Maaf ya, jangan ganggu, mau tidur dulu. Soalnya ini setelah saya tidur, saya harus pergi lagi. Harus kejar lagi pekerjaan yang saya lakukan. Tidak salah saudara bekerja. Firman Allah tidak pernah melarang kita bekerja karena kita harus bekerja supaya mendapat makan. Orang malas jangan diberi makan. Tapi jangan sampai hal itu menyita waktu kita sepenuhnya sehingga waktu untuk Tuhan gak ada. Kita korbankan waktu bersama Tuhan. Kita lebih memilih istirahat. Kita lebih memilih tidur. Kita memilih kesibukan bekerja daripada kita mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ini yang menjadi masalah. Bukan masalah pekerjaan. Saudara bisa bekerja, tidak ada gereja yang melarang saudara bekerja. Dan firman Allah tidak pernah melarang hal itu. Tapi saudara harus bijak dalam mengatur waktu. Kalau tubuh ini butuh istirahat, saudara harus tahu jiwa juga butuh istirahat.
Kalau tubuh saudara istirahat, saudara tidur. Tapi jiwa kita perlu istirahat. Jangan semua kehidupan kita isi dengan hal-hal dunia. Lama-lama jiwa ini capek, lelah. Kalau jiwa ini sudah capek dan lelah, ini sangat membahayakan. Orang banyak sekali stres. Hari-hari ini, padahal dia anak Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mengerti sedang terjadi kekosongan dalam hidupnya. Dia memberi makan tubuhnya. Dia mengikuti semua apa menjadi keinginannya. Tapi dia lupa ada jiwa yang perlu diberi makan. Ada jiwa yang perlu diberi ketenangan. Dan itu hanya kita dapatkan kalau kita bersekutu dengan Tuhan. Jiwa membutuhkan persekutuan keintiman dengan Tuhan. Jiwa butuh istirahat dan istirahatnya jiwa itu hanya ada di dalam Tuhan. Karena apa? Di saat kita datang mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, di situ kita akan merasakan kekuatan. Karena sumber kekuatan di dalam ini bukan bersumber dari dunia, tapi bersumber dari Tuhan. Dan kita hanya dapatkan di dalam Tuhan. Bagaimana kita dapatkan jiwa ini kuat? Kalau kita tidak punya membangun, tidak punya waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan, bersatu teduh. Mengambil waktu untuk merenungkan hidup. Membangun waktu untuk berbicara dengan Tuhan. Saudara membangun waktu untuk bersatu teduh, mendengar apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Seringkali kita sudah tidak punya waktu untuk mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Bagaimana kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Bagaimana kita tahu apa yang Tuhan mau untuk hidup ini? Kalau kita tidak punya waktu, memberi waktu untuk Tuhan berbicara kepada kita. Dengan cara apa Tuhan berbicara kepada kita? Pada waktu saat saudara bersatu teduh, menyembah Allah, saudara berdiam diri. Saudara memberi hati saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Pada saat itu ada kekuatan luar biasa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan Tuhan akan berikan jalan petunjuk apa yang kita perlu lakukan selama hidup. Karena kita manusia tidak dapat menjalankan hidup dengan pengetahuan ini. Kita manusia seringkali salah langkah. Kita anggap itu benar, tapi belum tentu Tuhan anggap itu benar. Tapi kalau saudara tidak mau kita salah langkah, kita berjalan dalam kebenaran, saudara harus banyak meluangkan waktu untuk bersama Tuhan. Ini penting. Sebab itu saya mau katakan, waktu untuk bersama Tuhan ini sangat penting. Kita harus membangun keheningan, ini penting. Kita perlu mendengar suara Tuhan. Kita perlu kekuatan, di saat itu kekuatan kita dapatkan. Sebab itu saya mau katakan, kita harus menjaga. Jangan sampai kesibukan itu merampas apa yang sebenarnya yang utama dalam hidup ini. Jangan sampai kita mengorbankan sesuatu yang kita dapat untuk Tuhan dari kita memberikan kepada dunia. Jangan sampai sosial media, teknologi yang ada, menguasai pikiran dan hati kita. Memenuhi kehidupan ini. Jangan sampai itu terjadi. Tapi yang Tuhan ingin, biar hati kita terus dipenuhi dengan suara Tuhan. Dipenuhi dengan kebenaran. Dipenuhi dengan berita-berita yang mendatangkan berkat bagi kita, yaitu firman Allah. Semakin saudara banyak duduk dan mendengar apa yang Tuhan inginkan, saudara memberi banyak waktu kepada Tuhan, makin semakin kuat saudara. Tidak mudah goyah. Tidak mudah. Karena hari-hari ini kita hidup di dunia yang jahat. Banyak sekali tekanan yang kita harus hadapi. Kita perlu kekuatan, dan kekuatan hanya dapat kita dapatkan di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Saudara membangun hubungan.
saudara memberikan waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Karena firman Allah katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Kita bisa bertumbuh secara rohani. Arah hidup kita nggak salah. Jadi penting saudara supaya kita bertumbuh. Saudara sudah belajar beberapa minggu ini tentang firman akar, doa dan puasa. Dan hari ini saudara kita belajar tentang kita harus punya waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Bersekutu. Bangun keintiman dengan Tuhan. Ini yang membuat kehidupan rohani kita bertumbuh. Kenapa banyak anak Tuhan cuma masalah kecil sudah mundur dari Tuhan? Kenapa banyak anak Tuhan ke gereja? Cuma perkara kecil dia sudah tidak mau datang beribadah. Dia bikin masalah. Kenapa? Dia melakukan segala sesuatu yang jauh tidak berkenan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kurangnya waktu dia untuk bersekutu dengan Tuhan. Kurang dia memberi waktu untuk ada di hadirat Allah. Saudara, dia kurang memberi waktu. Saudaranya sibuk, lebih banyak waktu. Coba saudara hitung, mulai hitung. Coba renungkan hidup ini. Saudara mana yang terbanyak waktu yang saudara bicara untuk Tuhan atau untuk diri, untuk kepentingan diri? Pasti untuk kepentingan diri. Kita bekerja. Kita melakukan sudah bekerja, nggak berhenti bekerja, sudah sampai di rumah sudah capek bekerja. Saudara mestinya ambil waktu bersaat teduh dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara nggak lakukan. Yang saudara lakukan cuma nonton sosial media, berita-berita yang ada di gadget saudara dan sebagainya. Coba saudara renungkan. Ini yang sering kita lakukan. Tapi sore hari ini kembali kita diingatkan Tuhan betapa penting kita memberi waktu untuk Tuhan. Mazmur 46 ayat 10 berkata. Mazmur 46 ayat 10 tolong ditampilkan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara perhatikan. Saudara kata diam di sini bukan berarti saudara berhenti berbicara. Bukan berarti saudara cari tempat yang sunyi. Tapi berdiam di sini. Yang Tuhan inginkan. Saudara berhenti dari segala macam kesibukan. Saudara harus beri waktu. Saudara harus berhenti. Ambil waktu berhenti sejenak dari semua kesibukan saudara untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara berhenti dari kekhawatiran, dari rasa takut. Berhenti dari semua keinginan dunia yang menguasai saudara. Sebab apa? Jangan sampai ini menguasai kita. Saudara harus banyak ada waktu untuk berdiam di hadapan Allah. Sebab itu sore ini Tuhan memanggil kita, mengajak kita, mengundang kita untuk melakukan hal ini. Saudara harus punya waktu untuk berdiam di hadapan Tuhan. Jangan sampai kehidupan ini kita penuhi dengan informasi-informasi yang dari dunia, yang bukan menguatkan kehidupan kita, malah melemahkan dan menjauhkan kita dari Tuhan. Kita harus beri waktu khusus mencari hadirat Allah. Karena sebagai anak Tuhan kita butuh mendengar suara Tuhan. Kita perlu mendengar suara Tuhan. Di dalam keheningan kita bisa mengenal suara Tuhan. Bahkan kita bisa tahu siapa yang kita sembah adalah Tuhan. Dan kita akan menjadi semakin tenang. Walaupun mungkin saudara menghadapi banyak masalah. Tapi kalau saudara selalu memberi waktu, luang waktu untuk duduk di hadapan Allah, saudara akan merasa tenang. Karena ketenangan itu kita dapatkan hanya dalam Tuhan. Tuhan akan beri kita keteguhan. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Sebab itu perlu arahkan pandangan kita kepada Tuhan, jangan kepada dunia. Kalau saudara melihat dalam Mazmur pasal 27 ayat 4, saudara melihat apa ungkapan dari Raja
Daud, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itu yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup. Kita melihat ini ungkapan yang luar biasa. Saudara tahu Daud itu siapa? Raja. Dia punya kesibukan tuh luar biasa. Pemimpin, seorang pemimpin, dia harus mengatur banyak hal. Banyak yang dia harus kerjakan. Dia seorang raja, dia harus sibuk tentu dengan melihat bangsanya. Tapi saudara tahu, di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa, kita melihat apa yang diungkapkan oleh Daud. Satu hal yang dia minta kepada Tuhan, dia rindu berdiam di rumah Tuhan seumur hidup. Ini yang dia inginkan. Dia ingin diam di rumah Tuhan seumur hidup. Ini menunjukkan di mana walaupun tanggung jawab Daud itu besar, walaupun dia punya kesibukan yang luar biasa sebagai seorang pemimpin, banyak hal yang dia perlu kerjakan dan selesaikan. Tapi saudara melihat yang dia utamakan dalam hidupnya, yang dia nomor satukan dalam hidupnya, menjadi prioritas utama dalam hidupnya adalah Tuhan. Luar biasa. Sebab itu dia katakan satu hal yang saya minta. Dia nggak minta Tuhan kerajaan saya lebih dikenal, kerajaan saya lebih baik, saya menjadi raja yang dikenal oleh rakyat. Dia nggak minta itu, tapi dia minta aku ingin diam di rumah Tuhan seumur hidup. Karena dia tahu ini kunci kekuatan. Dia tahu bahwa kekuatannya dia hanya ada di dalam Tuhan. Sebab itu dia ingin dekat dengan Tuhan. Dia rindu Tuhan. Dia mencintai Tuhan dari kedudukan. Dia mencintai Tuhan dari harta yang dia punya. Dia lebih mencintai Tuhan dari semua yang ada dalam hidupnya. Dia ingin supaya seluruh hidupnya, dia rindu keintiman, dia rindu hadirat Allah. Ini yang ada dalam hati Daud. Sebab itu saya mau katakan, dia pikir yang ada di pikiran dia, keberhasilan lebih berharga dari harta. Kedudukan lebih berharga daripada Tuhan, lebih berharga dari kedudukan. Dia mengedan, ini nggak mudah. Kalau orang tidak selalu memberikan waktu untuk Tuhan, dia nggak akan pernah mengerti. Perasaannya jadi tumpul, nggak peka dengan suara Tuhan. Tapi kalau saudara banyak memberikan waktu untuk Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, saudara akan menjadi orang yang mengerti hati Tuhan. Saudara menjadi orang yang bukan orang yang gak peka, tapi saudara akan peka dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup ini. Sebab itu kesibukan yang dia punya, yang Daud ada pada Daud, dia tahu kesibukan itu jangan sampai menghalangi dia untuk bersekutu dengan Tuhan. Apa yang dia punya jangan sampai itu menghalangi dia untuk ada di dalam hadirat Allah. Walaupun Daud punya tanggung jawab yang besar. Saudara mungkin ada di tempat ini adalah seorang pemimpin, punya tanggung jawab besar. Tapi saya mau katakan, belajarlah seperti Daud. Belajar seperti Yesus. Dengan kesibukan yang luar biasa. Dia harus melayani orang pada waktu itu. Tapi dia ambil waktu untuk menyendiri. Untuk berdoa, bersekutu dengan Bapa. Mungkin selama ini seringkali kita lupa. Karena kita anggap, oh ini pekerjaan saya lakukan. Tapi kalau sore ini kita diingatkan kembali. Saudara harus peka. Kalau saudara mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hati. Jangan kita keraskan hati. Tuhan ingin, jangan sampai kesibukan, kebisingan dunia merampas hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai pekerjaan saudara, jangan sampai itu merampas hubungan kita dengan Tuhan. Saudara tahu, tidak ada waktu yang terlalu indah selain ada dalam hadirat Allah. Tidak tempat yang lebih menyenangkan selain ada dalam hadirat Allah. Tidak ada tempat yang lebih berharga dalam hidup ini selain kita punya ada di dalam hadirat Allah. Tidak ada investasi yang lebih bernilai daripada kita membangun keintiman dengan Tuhan. Saudara mungkin sudah banyak invest di mana-mana. Sudah saya mau katakan mungkin saudara orang yang berhasil secara jasmani. Karena invest saudara banyak. Tapi saya mau katakan,
Tidak ada investasi yang lebih bernilai daripada saudara membangun keintiman dengan Tuhan. Kenapa? Karena apa yang kita dapatkan di dunia cuma sementara. Tapi kalau kita invest bersama Tuhan, itu kekal. Karena kalau kita mati, kita nggak bawa semua investasi kita. Rumah kita, semua yang Tuhan berikan, kita nggak bawa. Tapi keintiman, itu kita akan membawa kita pada kekekalan. Di dalam kita membangun keintiman, kita akan mendapatkan damai sejahtera, hikmat, karakter kita lebih terbentuk. Kita semakin teguh di dalam Tuhan. Perjalanan kita semakin menyenangkan Tuhan. Pelayanan kita semakin berbuah. Ini yang kita dapatkan kalau kita memberi waktu untuk selalu punya hubungan dengan Tuhan, ada di hadirat Allah. Ini yang Tuhan mau. Sore hari ini saudara sebagai anak-anak muda, saudara berkuliah, orang tua saudara datang saudara ke Surabaya untuk kuliah. Itu baik sekali. Tapi jangan sampai lupa. Jangan sampai saudara, kesibukan saudara di kuliah merampas saudara untuk tidak punya hubungan dengan Allah. Mungkin saudara mengerjakan tugas, kita memang perlu kerjakan tugas. Tapi jangan sampai itu merampas hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai itu menjadi prioritas utama. Tapi Tuhan sumber hikmat, kepintaran. Saudara kuliah untuk berhasil, tapi keberhasilan ada dalam tangan Tuhan. Jadi jangan ada alasan anak muda yang kuliah, oh saya nggak bisa berdoa karena saya sibuk. Saudara harus bijak atur waktu. Saudara nggak perlu datang berdoa mungkin di gereja, tapi di kos, di rumah saudara harus bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai itu menghalangi saudara-saudara kata, oh saya sibuk, saya harus pergi ada kegiatan karena ini kumpul poin. Ya betul kumpul poin. Kalau enggak nanti bagaimana? Enggak dapat nilai. Bagus saudara. Itu saudara semua aturan saudara harus lakukan. Kalau enggak bahaya. Tapi jangan sampai kesibukan itu, hal-hal itu menghalangi saudara untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara tidak punya waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Semua waktu sudah habiskan mulai pagi pergi pulang tengah malam, nanti sampai di rumah tengah malam, karena saya tahu orang kuliah modelnya seperti itu. Saya sudah suka tegur dulu ponaan saya, kamu jangan kuliah terus sampai tengah malam, ada poin, kumpul poin lah, ketemu sama teman segala macam. Waktu untuk Tuhan kamu nggak ada doa di gereja, kamu beri waktu lah untuk berdoa di gereja. Kalau kamu nggak ada waktu, saudara, mungkin di rumah kamu juga harus bangun hubungan. Itu yang sering saya katakan. Karena apa yang kamu akan dapatkan di dunia, mungkin kamu bisa dapat nilai yang hebat luar biasa, sampai cum laude mungkin. Tapi itu nggak ada arti apa-apa kalau saudara tidak punya hubungan dengan Tuhan. Itu nggak ada arti saya bilang. Itu saudara akan dapatkan cuma dunia. Memang dunia butuh itu. Tapi saudara tahu kita lebih butuh Tuhan. Dunia membutuhkan itu, tapi jangan sampai kita dibutakan dengan itu. Sebab itu saya mau katakan, jadi anak muda yang bijak. Atur waktumu baik-baik. Saudara kuliah, saudara belajar, saudara harus ikuti semua kegiatan. Tapi jangan sampai itu menghalangi saudara untuk tidak berdoa, tidak mengikuti kegiatan. Setiap kali ada ajak doa nggak mau, bilang sibuk dan sebagainya. Hati-hati. Hidup kita milik Tuhan. Bukan milik kita pribadi. Saudara bekerja, cari uang banyak-banyak. Nggak masalah untuk anak, tapi jangan sampai lupa. Tuhan itu menjadi prioritas. Itu yang utama, karena semua itu dari Tuhan. Bersyukur kalau kita diberkati, tapi jangan sampai berkat itu menghalangi kita untuk memberi waktu bersekutu dengan Tuhan. Haleluya.